Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Irawan Indrajaya, NIM 2020-30-10076. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas individu PPKN mengenai membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat suku Moi adat Kambik di daerah Sorong, Papua Barat. Pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai abstrak. Pembelajaran sejarah memiliki posisi yang strategis dalam rangka pengembangan karakter bangsa. Karakter positif yang terdapat dalam materi sejarah penting untuk terus dikembangkan. Nilai penting itu salah satunya nilai kepahlawanan yang dibalaskan oleh pahlawan bangsa ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan ini perlu untuk terus dihidupkan kembali dalam rangka membentuk karakter bagi generasi muda melalui adat istiadat. Hal ini penting sebab karakter itu adalah sebuah hal yang membutuhkan proses dan model yang ideal sebagai panutan dan implementasi di masyarakat. Para pahlawan itulah salah satu model yang paling pantas di tengah jarangnya model ideal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Dalam konteks ini, sudahkah kita sebagai bangsa yang besar benarkah kita sebagai bangsa sudah sangat perhatian dan menghargai para pahlawan pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan tanah air, masyarakat dan negara Indonesia? Dengan pertanyaan ini, kita pun menjadi ragu dan termangu. Apakah kita sudah termasuk bangsa yang menghargai sejarah perjuangan kita sendiri, mengingat di mana kita masih banyak tidak memahami sejarah perjuangan bangsa. Sebagai generasi muda, kita seharusnya dapat menghargai dan meneruskan jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu, yang dimana generasi muda merupakan generasi penerus yang eksistensinya sangat menentukan langkah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan. Eksistensi generasi muda menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, kemudian menjadi tonggak yang sangat menentukan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dinamika peranan generasi muda yang dipelopori oleh generasi muda yang berpendidikan tinggi berkembang di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan dinamika perkembangan politik, sosial, dan budaya di Indonesia, peranan generasi muda mengalami pasang surut, sehingga perlu dibangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berjiwa kepahlawanan. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya akan jelaskan yaitu pertama, bagaimana cara membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui adat istiadat pada daerah kita. Yang ketiga, apakah membentuk karakter bagi remaja dapat mempengaruhi kemajuan bangsa. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan dalam artikel ini bersifat deskriptif. Metode penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana generasi muda dalam membentuk karakter jiwa pahlawan melalui adat istiadat bangsa Indonesia. Peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam memajukan bangsa yang sedang berkembang saat ini, sehingga perlu adanya pembangunan karakter pada setiap individu dan perlu adanya jiwa kepahlawanan dalam diri masing-masing, terciptanya keselarasan. Setelah itu, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pengertian karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter dalam perspektif psikolog bahwa karakter sebagai satu aspek dan kepribadian terbentuk oleh kebiasaan, habitat, dan gagasan atau ide yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Adapun ketiga unsur terkait dengan pembentukan karakter yaitu keyakinan, perasaan, dan tindakan. Unsur-unsur tersebut saling
keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk mengubah karakter, seseorang harus melakukan penataan ulang terhadap unsur keberadaan tersebut. Bentuk dan nilai kehidupan yang terbaik adalah kebijakan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang dihadapkan pada pilihan perbuatan yang baik bagi sesama, maka karakter orang tersebut berupaya melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, perilaku karakter yang buruk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetapi pelaku tersebut tidak boleh akibat yang didapatkan oleh tindakan terhadap orang lain. Yang kedua itu membangun nilai-nilai kepahlawanan. Pembahasan topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional pendidik perlu nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan golongan. Tuhan telah menciptakan ini semua sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa ciptaannya manusia bersuku-suku dan bergolong-golong agar kita saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Kalau sudah demikian, maka dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang ini cita-cita merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, generasi muda dan identitas jati diri sebagai bangsa Indonesia. Generasi muda merupakan masa peralihan dari masa remaja ke dewasa. Masa muda adalah masa transisi antara anak-anak dan dewasa, dan mereka relatif belum mencapai kematangan mental serta sosial sehingga harus menghadapi tekanan emosi, psikologi, dan sosial yang saling bertentangan dengan segala potensi kepribadian dan konflik yang ada dalam dirinya, menjadikan generasi muda sebagai suatu jiwa yang khas dalam proses transisi menuju manusia dewasa. Kecenderungan generasi muda sekarang dalam pikir, perilaku, dan gaya hidup yang serba instan, hedonis, dan cenderung kehilangan identitas yang berakar dari budaya. Itu yang keempat itu upaya untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan bagi generasi muda bangsa. Yang pertama yaitu ada peran keluarga, yaitu contoh tentang rasa kecintaan dan penghormatan kepada bangsa, misal dengan menunjukkan para pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan, selalu menggunakan produk dalam negeri dan merasa bangsa bangga dalam menggunakannya. Yang kedua ada peran pendidikan, memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan juga bela negara. Selanjutnya ada adat istiadat suku Moi. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Kambik begitu banyak dan berhubungan dengan dimensi kehidupan manusia. Dasar dan orientasi adat Kambik memahami konsep sistem kepemimpinan, adat tradisional, dan sejarah dan sosial budaya. Poin ini yang menjadi dasar dalam proses adat Kambik masyarakat Moi, yang dimana nilai yang terkandung dalam adat Kambik adalah nilai kehidupan, kemanusiaan, dan kematian. Karena puncak dari keyakinan masyarakat Moi sebelum masuknya agama adalah mereka percaya pada Fon Abaut, Tuhan yang kekal. Dua dimensi kefilsafatan itu terlihat jelas dalam nilai-nilai terkandung dalam adat Kambing. Itu nilai tersebut, yang pertama ada nilai religi dan kearifan, kedua ada nilai solidaritas dan gotong royong. Setelah itu simpulan dari semuanya itu berdasarkan ulasan yang saya jelaskan menyebutkan bahwa sebagai generasi muda kita harus dapat menghargai dan meneruskan jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu, yang dimana generasi muda merupakan generasi penerus yang eksistensinya sangat menentukan langkah kehidupan bangsa negara.
ke depan. Sebagai generasi muda juga kita perlu meningkatkan jiwa berkarakter kepahlawanan sebagai garda terdepan memajukan bangsa Indonesia.